bersyukur, kita mau berterima kasih karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh nyata. Sepanjang minggu berlalu kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dan saat ini dalam tempat ini, mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk memberikan sembahan syukur kita, ucapan syukur kita betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya.
mengakukan akan nama-Mu. Kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan kehidupan kami, karena kami ingin bersorak bagi Engkau, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena di mana 2-3 orang berkumpul di nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mulai pujian dan penyembahan kami, Tuhan, karena seluruh pelayan Tuhan yang ada, dari hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pemimpin pujian, singer, pemain musik, dan seluruh pelayan yang lain, bahkan kami semua jemaat yang ada, urapi kami Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami ingin memuji dengan sepenuh hati kami, dan kami percaya Tuhan, di dalam pujian ada kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan firman kami sampai di pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau ada di antara saudara-saudara siman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Engkau boleh hantar mereka untuk bersama dengan kami menaikkan pujian bagi Engkau di tengah-tengah ibadah ini. Pujian penyembahan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan juga ke akhirnya, kami bawa dan kami serahkan di dalam tangan Tuhan itu dengan kuasa, yaitu hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dalam ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum mari kita kasih salam kanan kiri depan belakang, kita mau katakan Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya, di nama Tuhan kita mau bersyukur, bersuka cita, karena Tuhan Yesus selalu baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mainkan pujian Tuhan, oh Tuhan baik.
dan niat pengharapan kami kepada-Mu. Oh Tuhan, kami percaya bahwa pengharapan kami kepada-Mu tidak pernah Engkau kecewakan, tidak pernah Engkau tinggalkan, tidak pernah Engkau permalukan Tuhan. Firman-Mu iya dan amin Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, satu nokta pun dari firman-Mu tidak akan lalu dan lenyap. Itu yang kami pegang teguh sampai detik ini Tuhan. Oleh sebab itu betapa bersuka cita kami saat siang hari ini, saat detik ini Tuhan, kalau kami masih bisa untuk mendengar kabar baik yang daripada. Hati kami bersyukur. Ini Tuhan satu perkara yang luar biasa. Kalau sampai detik ini kami masih boleh mendengar akan suara-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Bapa, kami percaya ada otoritas Tuhan, ada urapan Tuhan, ada pesan ilahi yang Tuhan taruh atas hamba-Mu siang ini. Dan biarlah Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, dia boleh berdiri untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada kami semua. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tolong kami semua kuasai tubuh jiwa roh kami, pendengaran kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar adik-adik remaja akan menyampaikan pujian, menyanyikan pujian untuk-Mu. Berkati mereka semua. Dengan penuh ucapan syukur dan iman, kami akan dengarkan firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
happy kepada Tuhan pada siang hari ini karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kita di sepanjang minggu yang sudah kita lalui hingga pada saat ini kita dapat datang untuk berbuat bakti dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tadi pagi saya di sini menyampaikan firman Tuhan bagaimana iman Abraham diuji oleh Tuhan dan pengujian itu akan menjadi bagian kita setiap orang percaya. Ya. Tuhan akan menguji setiap iman kita. Apakah kita pasti murni di hadapan Tuhan? Ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Oke, saya akan membaca firman Tuhan terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Oke. Saya baca Alkitab saya, kemudian saudara perhatikan Alkitab saudara, Alkitab orang lain jangan. Saudara baca mencari di Alkitab Markus, Injil Markus pasal 5. Saudara cari dulu pasal 4. Kalau dapat berapa sebelahnya pasal 5. Ya, susah ya. Itu dulu saya kalau buat bagian suka begitu sebut ayat yang di samping ya, entah bapaknya ya, tanya istrinya itu ayatnya di mana? Ini masih kusuk. Kalau semua sudah dapat baru saya baca ayat kan. Kalau bukan ketinggalan si bapak. Kadang bapak kadang ibu juga lah. Jangan cuma bapak, kan saya nggak pulang dari sini. Juga tahu-tahu bahan motor saya kempes. Oke, saya baca di ayat yang ke-25, saudara kita simak baik-baik. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Terjemahan lain katakan semua hartanya telah habis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamahku? Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan.
Hari ini saya ingin memberikan firman Tuhan tentang jangan menyerah, masih ada mujizat. Dalam hidup kita ini ada masa, ada saat kita merasa lelah. Dalam menghadapi segala sesuatu, kita seringkali sudah merasa lelah. Saya juga sering mengatakan pada istri saya, capek ya, waktu itu. Namun di gereja kami, kata capek dan lelah itu sudah menjadi momok yang menakutkan. Sebab begini, waktu itu ada salah satu hamba Tuhan senior di tempat kami, dia suka ngomong sama istrinya, capek mah. Tiap istri dia capek. Sampai dia lupa capek. Suatu ketika dia terapi berenang, tahu-tahu anfal, seketika selesai, capeknya hilang. Makanya staff yang di bawah jadi ngomong, kalau berani bilang capek, enggak ya berani dekat. Berani bilang capek. Kalau mau Tuhan berhenti capeknya, sudah siap. Jadi kalau sudah capek ya saya diam, jangan mesti diam. Kali saya bilang capek bang, enggak, masih ada kotor kain. Kalau capek kotor kain aja, malam kita berdoa. Iya, dalam kehidupan dan tidak bisa dipungkiri hal itu terjadi. Ada kadang-kadang yang kita merasakan kelelahan, kecewa, bahkan hampir menyerah. Sudah berdoa tetapi keadaan belum berubah. Dengar ya? Berdoa. Ada jemaat dia sudah 32 tahun doain suaminya supaya dibaptis. Nggak mau suaminya. Dia mau tanya suaminya, dia mau baptis. Saya mau dibaptis, ada orang yang lebih tua dari gembala yang membaptis saya. Wah, banyak lari ke ketapang terhadap apa yang pendidikan paling tua. Oh mau baptis suami saya? Dia bilang harus ikut aturannya. Oh semua dia bikin standar sendiri. Sampai akhirnya dia baptis saya yang lebih muda. Saya masuk dikit keser-keser baptis dia. Saya tidak mau dibaptis hari minggu. Ya terserah. Oh mau malam Jumat terserah, saya ikutin. Tadi dia ngomong berdua tidak pernah terjawab. Banyak sudah berusaha tetapi belum mendapatkan pintu yang terbuka dalam segala usaha. Sudah malam, sudah menangis dalam berdoa, hampir air mata sudah habis, semua air di luar mata saudara-saudara. Tidak air mata, air itu saya tidak berubah. Dan kadang menghadapi posisi seperti itu, kita tidak berkata Tuhan, sampai kapan hal ini terjadi? Sampai kapan hal ini terjadi? Tetapi saudara, ketika hal itu ada dalam kehidupan kita, saya ingin katakan ada satu kabar baik yang ada dalam kehidupan kita. Hari ini saya katakan, selama Tuhan masih bekerja, maka mujizat tidak akan pernah berhenti. Kalau kita baru merasakan sakit sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, baca kejadian ini. Wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bukan sehari, 2 hari. 12 tahun. 12 tahun dia menanggung sakit. 12 tahun dia mungkin dijauhi orang lain. 12 tahun mungkin dia menangis secara diam-diam dalam doanya. 12 tahun dia berharap sembuh, tetapi tidak terjadi. Betul? Betul sama. Jika berbatuk saat ini, satu dua mari pilar ini, udah kalau malam saya tidak bisa gereja, gue iya kan?
Kau tidak bisa gereja, kau tidak giat datang gereja Pak. Ini di tempat saya, di sini kan? Di tempat saya. Kalau saya tanya, Pak, kau tidak gereja? Oh maaf, kemarin ada undangan. Undangan bisa jatuh sama-sama, undangan hari Minggu, kebaktian hari Minggu. Kalau undangan hari Minggu, kebaktian hari Minggu, saudara di mana? Jujur, saya tanya di mana? Di mana kau ngomong aja lah Bapak. Sebenarnya mau ke gereja, oh cuman gak enak ini tuan rumah yang undang. Wih, tuan rumah bro, yang undang. Oh Bapak mau saya suruh Tuhan yang undang? Iya kan, dia tidak mau. Tadi kalau tuan rumah yang undang-undang, dia datang. Dia tinggalkan juga. Wanita ini 12 tahun lamanya. Alkitab berkata perempuan ini sakit pendarahan selama 12 tahun. Markus pasal 5 ayat 26 berkata bahwa ayat 26 berkata, sebab katanya ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sudah berobat kepada berbagai macam tabib, tidak sembuh. Menghabiskan semua harta kekayaannya, tidak sembuh. Maka keadaannya makin memburuk. Saya membaca dalam Alkitab salinan asli kata menderita yang dialami oleh wanita ini memakai kata pasco, misalnya PASTHO, pasco. Ada anak di Gorontalo sekolah ditanya mamanya, bisa baca? Bisa. Ya ke mamanya. S tambah U su, S tambah U su, K tambah I dibaca Honda. Karena bapaknya pakai motor Honda, dia nggak tahu. Mau bilang Kawasaki kayak apa kayak pokoknya bapak saya pakai Honda. Jadi musuh baca S tambah U su, S tambah U su, K tambah I baca Honda. Nah saudara, dalam terjemahan asli kata menderita dipakai kata pasco, yang artinya mengalami penderitaan yang sangat berat terus menerus, to be continue. Saudara rasakan sakit to be continue, jangan sampai itu terjadi saudara. Artinya perempuan ini bukan sakit sehari dua hari, dia sudah bertahan berada pada titik yang hampir namanya putus asa, kecewa. 12 tahun lamanya menderita sakit penyakit pendarahan, sakit yang terus menerus, sakit yang berat dan terus menerus yang dia alami. Sama seperti banyak orang anak Tuhan hari-hari ini. Ya. Dia mengalami sakit dalam perekonomiannya, terus berat, rasanya tidak selesai-selesai. Mengalami sakit kekecewaan hati yang terus menerus, datang gereja pulang gereja sama aja sakit terus. Sakit yang tidak pernah kunjung sembuh, doa yang terasanya tidak pernah terjawab, sekian lama berdoa tidak pernah terjawab. Tetapi ada satu hal yang indah ingin saya katakan, Tuhan tidak melupakan orang yang ada dalam penderitaan. Tuhan tidak pernah melupakan anak-anak Tuhan yang setia berada dalam penderitaan. Entah itu masalah ekonomi, entah masalah keadaan keluarga, entah dalam sakit penyakit, bahkan segala sesuatu yang sedang saudara alami. Kuncinya jangan pernah menyerah, datang kepada Tuhan. Jangan menyerah.
saat banyak orang berdesakan, wanita ini tetap datang mencari Tuhan. Intinya apa? Asal menjamah ujung jiwanya. Satu. Dia tidak beriman bahwa sampai di depan Yesus, kemudian dia ambil tangan Yesus, kemudian Tuhan tumpang tangan saya supaya saya sembuh. Enggak. Yang simpel, yang gampang buat dia. Tapi dia yakin itu adalah Yesus. Karena sekian lama dia mendengar tentang Yesus, tentang kekuatan kuasa daripada Yesus. Maka dia katakan, asal jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jarang sekarang untuk ketemu orang yang memiliki iman seperti itu. Selalu orang, oh Bapak Pendeta, gembala tolong datang di rumah, saya sakit. Kalau bisa Bapak gembala yang datang tumpang tangan, jangan kirim pekerja. Imannya masih 50%. Apa bingung? Saya angkat pekerja kali ini, supaya saya turun berat gue. Iya kan? Kalau tidak Bapak gembala, ikut gembala lah. Jangan kirim majelis. Ada orang sepelekan majelis pengerjaan. Sudah lihat yang menyebut nama siapa? Abdi daripada Yesus. Bukan Yesus. Dia harus lagi saya datang 2 tahun. Dalam Yesus sembuh. Enggak bisa. Dengar apa kata firman Tuhan. Jangan pernah menyerah datang kepada Tuhan. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saya kemudian mencari dan membuka firman Tuhan. Maka saya temukan kata menjamah dalam kalimat bahasa Yunani. Dikatakan pakai kalimat haptomai. Haptomai ini artinya menyentuh dengan iman dan pengharapan. Berapa banyak saudara berdoa dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan dalam menghadapi masalah persoalan dalam masalah ekonomi, keluarga, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Berapa banyak? Tidak usah kita berpikir menjamah Yesus. Yang kita datang dengan doa kepada Tuhan, menjamah dengan hati kita kepada Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Berapa banyak kita yang penyakitnya ada sembuh-sembuh? Satu waktu saya, kebiasaan saya malam suka berdoa. Kalau malam saya berlutut, saya berdoa. Itu bisa habis sejam, 1 jam, 2 jam. Tanpa sadar bisa sampai lebih berjam. Tapi ada satu masa di mana saya tidak lakukan itu. Tidak lakukan. Saya berhenti, bukan berhenti karena sesuatu, tapi saya menghadapi sesuatu, saya tidak lakukan itu di dia malam. Sampai satu waktu Tuhan tubuh saya, saudara, saya lutut saya ini sakit, bukan cuma satu, kiri kan. Sehingga kalau naik tangga itu saya langsung rayap, nggak bisa mengangkat kaki, sakit. Sampai akhirnya istri saya menginginkan dokter, oh ya saya sana tidak mau, saya sendiri lagi dokter. Tapi saya terserah karena dokter itu sepupu istri saya. Kita balik ke dokter tulang. Kemudian kebetulan yang dokter itu sepupu istri saya. Begitu menilai saya bilang, kok kenapa kok? Saya cerita ini kakinya begini. Wah, udah tahu ya hari kelas saya yang bilang ke dokter begini. Urusin kok. Ini kalau udah sepupu, magi tidak lagi. Iya lah. Kok urusin kok? Gitu kata saya. Tahu itu mau urusin susah ini banyak itu urusin. Kalau saya sudah tidak makan nasi, kamu ini sudah penderitaan. Dulu orang tua saya setengah dicari nasi, uang untuk beli beras. Sekarang kamu sudah larang makan nasi. Turun dulu sih kok. Dia berusaha kita. Dia kata, saya kok. Namanya saya sakit kan. Saya datang sini karena saya kalau nggak sakit saya datang. Kalian cerita dia kasih obat saya. Selesai. Suntik Pak,
Apa enggak cuma ketua pakai bali? Reader audit. Tapi penting saya jawab. Pokoknya dia mahal. Tapi ada liter A merah. Jadi, sorry, 2 hari hilang sakitnya. Enak. Saya bisa lagi. Obatnya habis, sakit lagi. Wah, saya darutin lagi beli. Pas beli kedua kali, yang punya apotek bilang gini, ini obat apa yang beli? Saya, kok beberapa kali ini, baru sekali ini yang kedua. Dia bilang ini, kok ini yang kedua, tapi kau usah beli lagi. Dan saya tidak anjurkan untuk beli. Kalau engkau beli yang kedua, obatnya habis, Bapak ngomong saya, minggu depan engkau operasi ginjal. Saya bilang, kok ini? Selamat ya, ngomong yang benar kok. Saya orang Manado, saya makan orang juga bilang. Dia bilang, kalau engkau habisin lagi obat ini, minggu depan operasi ginjal. Mau? Iya, tidak usah. Pulang ke saya. Pulang itu saya berdoa sudah. Saya minta ampun Tuhan. Tuhan, saya punya dosa apa? Saya punya salah apa? Itu jelas di telinga saya Tuhan begitu. Mana doa kamu Tuhan? Nah, karena saya tinggalkan hal itu, maka Tuhan ingatkan hal seperti itu. Sudah bisa saya naik tangga, kalau saya ada 2-3 dia, mesti naik tangga saya meraih kayak udur-udur. Tapi ketika Tuhan tegur seperti itu, saya tampun dan bertobat kepada Tuhan. Tiap malam saya berdoa, kaki saya yang biasanya saya lipat berjam-jam, tidak pernah saya ulang lagi seperti itu. 2-3 hari, 4 hari kemudian sakitnya itu hilang. Karena ada sesuatu yang kita tinggalkan, ada sesuatu yang kita lupakan. Tuhan katakan datang kepada Tuhan, maka Dia memberikan mujizat itu masih ada dan tidak akan pernah terlambat. Ketika wanita itu datang setelah 12 tahun lamanya, dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia jawab dalam dulu Yesus. Apa yang firman Tuhan katakan? Seketika itu juga sakitnya puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menyentuh dengan iman dan pengharapan ini bukan sekedar sentuh biasa, tapi ini sentuhan iman kepada Tuhan. Kita firman Tuhan katakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ya kan? Carilah maka engkau akan mendapatkan. Sudah banyak kita menutup pintu hati Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, baik masalah ekonomi kita, masalah finansial kita, masalah rumah tangga kita, masalah sakit penyakit kita, masalah apapun dalam kehidupan kita. Tuhan masih sembuh. Tidak terlalu susah. Wanita ini mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Saudara, 12 tahun. Saya percaya wanita itu tidak segemuk saya. Tidak mungkin wanita itu 12 tahun pendarahan badannya gemuk seperti saya. Tentulah badannya semakin habis dengan tenaga yang sisa, fisik yang semakin lemah. Dia tetap menerobos orang yang banyak. Imannya boleh, fisiknya boleh lemah, tetapi imannya tetap ada bagi Tuhan. Itu yang seringkali kita iman fisik sudah mulai lemah, keadaan tambah lemah, tidak ada uang, keadaan susah, masalah lebih banyak. Nah, iman juga ikut lemah, nggak bisa. Fisik kita boleh lemah, tapi iman kita harus tetap kuat. Kenapa? Dengan imanlah kita mengharapkan kita dapat mencari Tuhan untuk menjawab minggu hari Tuhan. Maka saudara akan melalui mujizat dan pertolongan Tuhan. Wanita ini itu yang dilakukan. Jangan pernah kita menyerah. Wanita ini tidak
dia menyerah. Sekalipun banyak orang yang harus dia terobos, harus dia didesak ke kanan desak sini, tapi dia berusaha untuk menjamah datang menghampiri Tuhan. Karena satu langkah mendekat kepada Yesus bisa mengubah seluruh hidup saudara. Kan kalau orang tinggal selangkah lagi dia menjamah kepada Yesus, dia mundur dengan keadaan. Ya. Tinggalkan, susah, masalahnya repot. Padahal tinggal selangkah lagi menjamah Yesus. Kadang-kadang mujizat datang bukan ketika kita lagi kuat. Kadang-kadang berkat Tuhan itu datang bukan ketika kita lagi kuat, tetapi ketika kita tetap percaya di tengah-tengah kelemahan kita. Percaya Tuhan. Tuhan bersedia. Di zaman saya sedang ada pergumulan doa bagi seorang anak umur 6 tahun sudah. Dari lahir dia ada gangguan hati. Nah, dia dijadwalkan harus transplantasi hati dengan bapaknya. Jadi ambil hati dari bapaknya untuk dicangkok. Udah berkali-kali ditunda. Saya bilang sama orang tuanya, percaya cuma satu kuncinya. Sekarang orang tua tidak punya dana, udah operasi itu 1,5 M untuk operasi paruh. Itu ambil dari bapaknya aja 1,5 M. Makanya kalau ambil dari orang lain itu lebih mahal lagi. Jadi kami lagi mendoakan anak ini 6 tahun sudah. Hampir tiap minggu dia bikin saya manis. Tiap minggu. Kalau habis firman saya undang jemaat yang mau berbantuan doa, dia yang datang dulu. Wah, itu kalau dia sudah jalan ke depan, hati saya hancur. Saya bilang, Tuhan datang bikin apa ya? Terserah Tuhan. Saya bilang sama orang tuanya, serahkan sama Tuhan, nanti Tuhan yang beraja. Itulah teman-teman. Tapi saya bilang berdoa. Makin lama, makin ada pemulihan yang Tuhan buat anak ini. Pelan-pelan, orang tua yang bingung, ini kok ada sedikit korban kuning, semua barangnya kuning. Saya bilang, kenapa tidak hijau? Kalau hijau kan jadi kuning. Makanya, tapi lama perlambat ketika dia datang di doa tiap hari, tiap minggu datang berdoa. Itu mulai mudah. Dokter juga mulai memberi jarak lebih jauh untuk memeriksa anak ini. Karena saya tahu cuma satu, saudara kalian percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, jangan pernah berhenti datang memohon kepada Tuhan seperti janda yang memohon kepada hakim yang lain. Jangan berhenti, terus berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan mujizat. Kalau wanita ini bisa disembuhkan oleh Tuhan, saya percaya anak kalian pun disembuhkan. Saya agak terus, saya support anak-anaknya, orang tua di keluarga ini supaya mereka melihat mujizat Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Terus berdoa kepada Tuhan, minta permohonan kepada Tuhan karena mujizat itu terjadi pada waktunya Tuhan. Bukan waktu kita. Saya ingatkan, iman itu saudara dan saya yang punya, betul? Yang punya iman siapa? Saya atau Tuhan atau tidak? Kita yang punya iman. Kita yang menggerakkan iman. Kita yang mengaktifkan iman. Soal mujizat dan kuasa itu Tuhan yang punya. Ya. Wanita ini yang tinggal sama dia apa? Iman dia dengan tenaga yang tersisa. Dia berlangkah datang menjamah jiwa Yesus. Itu iman dia. Soal mujizat kesembuhan itu urusan Tuhan. Betul ya? Nah, kalau dia tidak punya iman, dia bisa mujizat Tuhan. Kalau wanita itu masuk, orangnya banyak, sempit, susah lah katanya. Udah nanti besok lagi, coba Tuhan lewat besok. Enggak. Dengan yakin dan penuh iman yang percaya, saya bilang tadi, dengan iman yang sungguh, dengan pengharapan yang sungguh, dia datang melangkah dengan susah payah menjamah jiwa Yesus. Maka terjadilah aliran kuasa
Iman kita punya, tapi seberapa banyak kita memanfaatkan iman kita? Ya. Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Sudah banyak iman sudah dengar, sudah banyak hal-hal yang baik sudah dengar, sudah banyak hal-hal yang luar biasa sudah alami, sudah melihat mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Artinya Tuhan tidak hanya menyembuhkan mereka ini. Saya baca dalam ayat firman Tuhan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sembuhlah engkau dari penyakit." Kenapa Tuhan tidak bilang, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau"? Ya, enggak ada itu tidak. Tapi Tuhan memakai, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya kemudian membaca dan meriksa firman-firman, maka kata menyelamatkan di sini itu memakai kata zozo. Kata zozo. Zozo ini mempunyai arti disembuhkan. Zozo ini menyelamatkan di sini mempunyai arti dipulihkan. Kata menyelamatkan di sini artinya diselamatkan secara utuh. Jadi Tuhan bukan hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi jiwanya disembuhkan oleh Tuhan. Apakah orang ini tidak stres? Stres. 12 tahun bro. Ya. 12 tahun dalam sakit penyakit. Jangankan pendarahan, saudara punya bisul aja seminggu. Pusing. Iya. Apalagi pada posisi yang tidak menyenangkan. Wah. Adanya posisi yang ambil. Susah. Mau duduk susah, mau jalan susah. Itu sebulan aja kalau saudara bisul, bukan stres. Gila kali. Wanita ini 12 tahun, dia masih stres. Ada gangguan dalam kehidupannya, ada gangguan tertentu terjadi dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan menyembuhkan dia secara utuh. Artinya bukan hanya kesembuhan secara sakit penyakitnya, tetapi jiwanya disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan penyakit kita. Tuhan sembuhkan seluruh kehidupan kita. Bapaknya pada cuma sakit jasmani, tapi dia suka sembuhan jasmani, tapi akan kalau penyembuhan penyakit rohani yang terlupakan. Sehat secara jasmani, tapi jangan lupa kadang-kadang ada penyakit rohani yang kita lupa minta Tuhan sembuhkan dari kita. Semalam saya berdoa kepada Tuhan, ampuni dosa saya. Kalau saya telah meninggalkan untuk datang berlutut setiap malam kepada Tuhan. Tuhan mau jauh-jauh, lututnya ada Tuhan ketok. Saya mati mau jalan susah, mau naik tangga susah, mau apa susah, minum obat dia hilang. Tapi dokter bilang lagi, besok bersih. Selesai. Kemana? Datang ke Tuhan. Ampuni saya. Tuhan sembuhkan diri saya. 2 hari saya berdoa. Hari ketiga keempat saya bisa naik tangga lari lagi. Kami mau. Karena kita ingatkan Tuhan satu hal yang seringkali supaya kita datang kepada Tuhan. Tuhan menegur kita, mengingatkan kita dalam kehidupan kita bukan untuk mencelakakan kita, enggak, tapi untuk mengingatkan kita supaya kita kembali datang kepada Tuhan. Datang dekat kepada Tuhan. Masih ada iman yang tersisa dalam kehidupan kita. Sudah tahu kupu-kupu. Kupu-kupu itu dia berjuang selama berada di kepompong. Jadi kalau kupu-kupu dia bertelur, masuk ke kepompong, menjadi ulat. Nah, dari ulat ini dia akan menjadi kupu-kupu. Tapi pembentukannya itu ada di kepompong, selama masih ada di kepompong. Nah, kalau saudara ambil kepompongnya,
pada umumnya, saudara hanya diberikan Tuhan, dan nanti dia akan mati. Tapi kalau sudah biarkan dia dikepung, dia akan tumbuh. Itu proses. Nanti dia akan keluar sendiri dia dari kubu yang minta. Perjuangan saudara itu. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Kadang orang tinggal selangkah untuk melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dia berhenti. Karena banyaknya berita tawaran-tawaran dunia ini yang membuat akhirnya dia berhenti untuk melakukan, untuk tetap mencari Tuhan. Berhenti di situ. Tidak ada melihat mujizat. Tadi pagi saya bilang, Abraham dapat melihat pertolongan dan mujizat Tuhan ketika dia taat dan setia berjalan sesuai perintah Tuhan. Terus sampai ke tempat yang Tuhan izinkan, dia mengorbankan Ishak. Dia tidak berhenti dengan jalan, capek Tuhan, Tuhan kata jalan yang baik itu 3 hari sudah jalan, sudah sampai satu tempat yang tertentu, Tuhan katakan naik di atas gunung Horeb lagi, persembahkan Ishak di atas. Kenapa tidak dibawa gunung saja? Iya kan? Kan lebih baik dibawa, terus saja kita Tuhan sama aja kan? Tapi Tuhan sediakan domba itu atas gunung. Kalau diserahkan di bawah, tidak ada domba pengganti. Tuhan taruh supaya kita tahan, setia, jalan sesuai dengan waktunya, sampai melihat mujizat Tuhan. Memang capek, memang melelahkan. Untuk sampai dapat melihat mujizat dan pertolongan Tuhan dan ibu saudara, memang melelahkan ibu saudara. Dunia ini kalau tidak mau melelah, ini tanah kusir. Ya, orang tidak ingin lelah, situ aja turun sampai dijemput. Kalau dijemput, puji Tuhan. Kalau enggak, mau. Saya sih nggak mau. Biar lelah, mengiringi Tuhan memang capek. Namanya juga Tuhan bilang ada dalam dunia ini kita itu sakit kok, ya kan? Kalau pegur kerupuk mah capek. Sakit, tapi diganti dengan anggota. Capek memang dunia ini, bisa bilang capek. Kalau mau capek ya sudah, bilang Tuhan, saya mau capek. Nanti Tuhan berusaha benar. Selesai. Nah, wanita ini menyerahkan hidupnya dan berupaya mencari Tuhan sampai dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini Tuhan mau berkata, jangan pernah menyerah. Mujizat itu masih ada. Satu ketika ada seorang ibu datang kepada saya. Pak Pendeta, saya yang berkati waktu ini menikah. Setahun sebelumnya adiknya saya doain, saya berkati dalam pernikahannya. Kemudian berlanjut diberkati Tuhan, dia mempunyai 2 orang. Sedangkan kakaknya setahun kemudian saya doain berkati dan belum orangnya keturunan. Pak Pendeta doain dong, saya mau punya keturunan. Saya bilang ya, kita berdoa ya, sebab tidak ada perkara yang mustahil. Masalah hal itu kepercayaan yang Tuhan beri. Kalau Tuhan mempercayakan, kamu mampu, Tuhan pasti kasih. Dua-dua kerja aktif. Berdoa, saya bilang begini. Mau nggak salah satu dari kalian ada yang berkorban buat Tuhan? Korban apa Pendeta? Saya kasih. Pak Pendeta mau apa? Tuhan mau apa? Saya beri. Saya bilang harus salah satu dari kalian yang korbankan untuk berhenti bekerja dan siap menerima berkat Tuhan. Nah, kalau kamu sibuk dua-dua, nanti Tuhan kasih anak siapa yang jaga? Suster. Saya bilang Tuhan tidak mau. Kalau kalian menerima, Tuhan kasih ada satu yang kalian mengalah dan siap untuk berkorban. Ya udah, istri saya. Kita berdoa. Saya berdoa. Tidak banyak maksud bilang, oh Tuhan. Tuhan mereka terima tawaran. Mereka mau menerima berkat. Berkali mereka Tuhan yang ilahi. 2 bulan kemudian juga saya, oh Pendeta terima kasih. Istri saya sudah terlambat sebulan. Saya
pengertian doa itu kan Tuhan sudah kasih, tinggal kamu mengaktifkan iman kamu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih kepada kita, terima kasih. Karena kita kenal dengan keinginan kita. Ya. Kalau wanita ini waduh rame, padat, sempit, banyak orang, ntar saya tenang-tenang, mana fisik lagi lemah, tetap dalam mencari Tuhan. Saya katakan, jangan pernah menyerah, mujizat tetap ada. Keadaan belum berubah, tetap berdoa. Sekalipun doa belum dijawab, tetap berdoa. Sekalipun air mata terus mengalir, tetapi selama Yesus ada, harapan kita masih ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu baik. Dia melihat dari pagi itu, Allah itu baik, Allah baik, Allah baik. Tidak ada yang menyalahkan. Segala sesuatu yang Tuhan buat itu, makanya pagi ini, siang hari ini, orang lain boleh menyerah atas hidupnya, tetapi Tuhan tidak akan menyerah terhadap kehidupan saudara dan saya. Ketika kekuatanmu habis, jangan biarkan imanmu lemah. Amin. Mujizat sering datang kepada orang yang memilih bertahan satu langkah lagi. Terkadang di saat-saat kritis Tuhan mau. Di saat-saat kritis Tuhan menyatakan mujizatnya kepada kita. Wanita yang ketemu dengan Elia, jangan disafar. Dia punya minyak banyak, dia punya tepung terigu yang banyak. Di saat yang krisis, dia tetap cari Tuhan, walaupun itu minyak dan tepung tidak pernah habis. Dan Tuhan selalu bekerja di titik yang terakhir. Di titik yang terakhir, kalau sudah tetap bertahan, saudara akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Gak enak. Iya. Loh, kalau begitu nanti tinggal napas kita tinggal satu-satu kan? Ya ini yang bisa jadi seperti itu. Tuhan, baru kita lihat mujizat Tuhan pertolongan yang itu. Saya kalau banyak, saya benar. Tuhan nyatakan kebaikan. Makanya saya katakan kalau Tuhan itu baik, bukan cuma baik, Tuhan terlalu baik. Makanya dia tahu terlalu Tuhan. Sekalipun hujan, tetap dekat dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Maka situlah saudara akan melihat mujizat Tuhan. Ada pujian dari pagi ini yang kita nyanyikan bersama di tempat ini. Yang mengatakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun dalam keadaan yang susah, ekonomi susah, rumah tangga dalam keadaan yang susah, doa kita belum terjawab sekalipun, kalau Tuhan ada di samping kita, kita mengalami kelegaan. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.
masih ada. Masalah kekurangan ini masih ada. Masalah ini belum hilang-hilang. Waktu sadar kita hari Minggu akan dilemparkan ke dalam batu api. Mereka katakan kepada Raja Nebukadnezar, ketahuilah Tuanku, hai Tuhan mereka, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kalian, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan. Maka geramlah Raja Nebukadnezar, menyuruh Al-Quds melemparkan Sarang-Mesar ke dalam batu api. Tapi firman Tuhan berkata, Al-Quds yang menghentak Sarang-Mesar ke dalam batu api, belum sampai dalam api mereka mati karena panasnya yang sangat panas. Dan mereka bertiga berjalan masuk dalam batu api. Apa kata Raja Nebukadnezar? Yang kulihat di dalam, yang masuk itu 3 orang, tapi yang kulihat 4 orang, yang satu seperti anak dewa adanya. Sekalipun kau dalam lembah dalam, tak mengapa asal kau sampai. Sekalipun mereka harus masuk dapur api yang dipanaskan untuk membinasakan mereka, ada Tuhan sampai bersama. Dan Raja Nebukadnezar mengakui tidak ada bau hangus sehelai dari rambut mereka sedikit pun, karena Tuhan akan menyertai mereka. Sekalipun kita dalam kesusahan, itu proses yang Tuhan buat. Tapi ketahuilah, dalam proses itu Tuhan sedang berada di samping saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Kita lihat dari pujian yang awal. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
Terima kasih ya Tuhan. Pujilah nama-Mu untuk firman yang indah pada hari ini. Kami berdoa buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan berkati semakin hari semakin luar biasa. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istrinya, saudara-saudaranya, bahkan jemaat yang dia layani. Tuhan memberkati. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga segenap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman pada hari ini, supaya iman jemaat Tuhan yang mendengar semakin hari semakin kuat dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar dan kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan kita sudah menyampaikan firman Tuhan, kita sudah diberkati, dan saat ini kita menyiapkan tangan-tangan kita untuk persembahan, dan bagi Bapak Ibu yang rindu mendengarkan firman Tuhan dan mau depan dan mengakui Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian untuk dalam kasih setia Tuhan. Amin. Ibadah umum Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026 dilaksanakan 2 kali ibadah pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan Tuhan. Ibadah 2 malam dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah 2 puasa dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah kaum muda dilaksanakan
dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Astori. Ibadah anak-anak atau sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Persembahan persepuluhan dan diakonia dapat dimasukkan ke dalam kantong maupun kotak yang telah disediakan atau dapat ditransfer ke nomor rekening atau scan QR code tertera. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan gereja, dapat menghubungi sekretariat di nomor WA 0819292192 atau silakan follow media sosial GPI Barito.
terjadi, kesembuhan terjadi bagi kedua kasih kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh kuat, sehat, kembali datang memuliakan kebesaran Tuhan. Bahkan kami semua yang ada pada siang hari ini, yang datang dengan kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang ada datang dengan kesusahan, Tuhan hiburkan. Yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya mereka pulang dengan kesembuhan pemulihan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka kuat sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kami semua yang ada, Tuhan berkati, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan, Tuhan berkati dengan limpah, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kegiatan acara ibadah di tempat ini Tuhan, di sepanjang minggu Tuhan dahulukan semua berjalan sesuai kehendak daripada Tuhan, dan di dalamnya nama-Mu yang dipuji dipermuliakan. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa membuat gembala di tempat ini Tuhan, baik Bapak Albert, Ibu Desi, dan juga Oma yang ada di rumah dalam keadaan tubuh lemah Tuhan. Pulihkan orang tua yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh kuat sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Gembala yang sedang dalam perjalanan, Tuhan sertai, lindungi, jauhkan dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tutup buku dengan kuasa-Mu, tibakan di dalam pelayanan di tempat ini dan bersama dengan keluarga dan jemaat, mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama-Mu. Sebentar kami akan kembali, baik yang berjalan kaki, berkendaraan, Tuhan tolong sertai, tibakan di rumah tangga orang Tuhan, menjual nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Bapak di surga. Sebelum kami kembali, kiranya Tuhan turunkanlah berkat bagi kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat rahmat dari Allah, cinta, sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, semua baik.